Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Pemirsa ceramah Ramadan yang dirahmati Allah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa ceramah Ramadan ukhuwah yang berbahagia. Pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang puasa berkualitas. Bulan Ramadan adalah bulan puasa. Puasa Ramadan merupakan salah satu dari rukun Islam. Kualitas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan tingkat baik buruknya sesuatu atau derajat atau mutu. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana puasa yang berkualitas? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jauh-jauh hari telah mengingatkan agar kita umat Islam melakukan puasa secara berkualitas. Puasa yang berkualitas dapat melahirkan ganjaran besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan puasa yang tidak berkualitas hanya melahirkan keletihan berpuasa, yaitu rasa lapar dan dahaga belaka. Pemirsa ceramah Ramadan ukhuwah yang berbahagia. Ada 4 tahapan untuk mewujudkan puasa yang berkualitas. Yang pertama adalah mengawali niat puasa dengan tulus. Tulus dapat diartikan dengan sungguh-sungguh, bersih, atau jujur. Oleh karena itu, penting bagi kita dalam melaksanakan ibadah puasa Ramadan adalah dengan niat puasa yang sungguh-sungguh, niat puasa yang tulus. Dan setiap amal ibadah tentu saja akan dilihat dari niatnya. Puasa Ramadan yang diawali dengan niat yang tulus, maka insya Allah akan melahirkan puasa yang berkualitas. Pemirsa ceramah Ramadan ukhuwah yang berbahagia. Tahapan yang kedua, setelah mengawali niat puasa dengan tulus, maka yang kedua adalah bagaimana kita bisa menyusun rencana puasa dengan bagus. Setelah niat direncanakan, maka berikutnya adalah rencana yang bagus. Rencana yang bagus akan melahirkan puasa yang berkualitas. Orang yang tidak mempunyai rencana cenderung akan sekehendaknya. Puasa sekehendaknya, tarawih sekehendaknya, baca Al-Quran sekehendaknya, dan lain sebagainya. Oleh karena itulah, dalam merencanakan puasa yang bagus, maka kita harus mempelajari ilmu puasa. Syarat puasa, rukun puasa, sunnah puasa, apa saja yang dilarang dalam puasa, apa saja yang membatalkan puasa, bagaimana bersahur, bagaimana berbuka, bagaimana ibadah-ibadah yang kita laksanakan selama bulan Ramadan, selama kita menunaikan ibadah puasa. Pemirsa ceramah Ramadan ukhuwah yang berbahagia.
Oleh karena itulah, dalam menyusun rencana, maka kita harus merencanakan. Mulai dari bersahur. Kapan kita akan bersahur? Bagaimana bersahur yang baik? Kemudian merencanakan seperti apa puasa kita. Bagaimana puasa kita? Mulai dari sahur sampai berbuka. Kemudian bagaimana berbuka kita? Kapan kita berbuka? Kemudian ibadah-ibadah yang akan kita laksanakan. Semuanya kita rencanakan. Berapa juz kita akan membaca Al-Quran? Kapan kita akan membaca Al-Quran? Ibadah apa saja yang akan kita lakukan? Inilah yang harus kita lakukan. Melakukan rencana, membuat rencana, sehingga puasa kita akan berkualitas. Pemirsa ceramah Ramadan Ukhuwah yang berbahagia. Yang ketiga, setelah kita merencanakan, maka berikutnya adalah bagaimana rencana yang kita siapkan, kita kerjakan dengan serius. Mengerjakan puasa dengan serius, bagaimana puasa yang kita rencanakan, kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan serius. Ibadah yang kita rencanakan, target hafalan Al-Quran, target bacaan Al-Quran, target ibadah yang akan kita lakukan, target sedekah yang akan kita berikan, target kajian yang akan kita ikuti, dan lain sebagainya. Semuanya kita kerjakan dengan serius. Dengan sungguh-sungguh. Maka akan melahirkan puasa yang berkualitas. Dan yang terakhir, yang keempat adalah menunaikan puasa dengan ikhlas. Niat yang tulus, rencana yang bagus, mengerjakan dengan serius, maka kita tutup, kita sempurnakan dengan menunaikan ibadah puasa dan seluruh ibadah-ibadah yang mengiringinya dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas karena Allah, bukan karena terpaksa. Dan pahala puasa, kalau kita niatnya ikhlas karena Allah, tulus, sungguh-sungguh, kita rencanakan dan kita kerjakan dengan serius, maka ganjarannya adalah pahala langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, mari kita semangat untuk berpuasa, mari kita semangat untuk puasa yang berkualitas, semakin berkualitas dan terus selalu berkualitas, niatkan yang tulus, rencanakan yang bagus, kerjakan yang serius, dan tunaikan dengan ikhlas. Insya Allah puasa kita akan menjadi puasa yang berkualitas. Demikian yang dapat kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah, war ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.